Nama saya Prit Timothy. Saya sebagai aktor di film nasional, juga sebagai voice over, bahkan awalnya dulu adalah di radio broadcast. Di radio broadcasting itu sejak tahun 75 sampai 2001. Sementara kenal dunia film tahun 1999 sampai 2025 sekarang ini, dan semoga terus berlanjut. Debut saya tahun 99 itu produksi film Marsina. Baru kemudian masuk film berikutnya Gundala, Sultan Agung, Mas Hanung Bramantyo, Vina Sebelum 7 Hari, ada lagi Sewudino. Buat saya justru voice ini penting banget. Di teori komunikasi, visualisasi itu bisa merebut simpati 65% ya. Voice itu 38%. Nah, yang 7% adalah gesture dan sebagainya. Dan di dunia acting ini ekspresi yang sangat mudah dalam tanda kutip ya, tatarannya ya, itu marah. Coba aja lihat sinetron, mendeli-mendeli, bentak-bentak, itu paling mudah. Nomor 2 yang lebih sulit lagi, tataran yang kedua, gradasi yang lebih atas lagi, menangis. Lah sekarang tataran yang paling berat apa? Tertawa. Tertawa di depan kamera yang kesannya wajar sesuai dengan kebutuhan skrip, ya, kebutuhan adegan, itu sangat sulit. Tahapan-tahapan itu sudah saya lampaui ketika saya masih bermain drama radio. Itu keuntungan yang saya peroleh. Dan ini sangat menunjang, Mas. Sangat menunjang. Jadi bagaimanapun yang namanya voice itu tetap harus diolah ya. Jangan merasa bahwa Anda sudah menjadi seorang voice over, kemudian, ya wis lah, nggak perlu exercise, nggak perlu latihan. Voice itu kan ada artikulasi, intonasi, ada jeda, ada stressing, ada power, ada tone, ada dialektika, ada injection, dan macam-macam. Nah, bagaimana untuk mengatasi agar suara ini tetap sampai titik, tetap terdengar jelas, artikulasi, powernya, intonasinya, ditopang dengan nafas. Untuk voice over atau voice actor, dia diharapkan menguasai nafas perut. Nafas perut ini akan bicara panjang, dia tidak tersengal-sengal. Teriak tidak serak. Nah, latihan vokalnya bagaimana ya? Setiap hari kita menghafalkan alfabetikal A, B, C sampai Z itu dengan powerful. Agar artikulasi itu terjaga baik. Ada secara sederhana, misalnya mengolah vokal secara manual ya. Anda berdiri di sebuah tempat yang agak luas, kemudian ajak teman lawan bicara, kurang lebih jaraknya 20 meter dari posisi Anda berdiri. Ngobrol. Kalau Anda connect apa yang diomongkan dia, berarti keduanya powernya bagus. Ini cara yang sangat sederhana. Tapi ketika Anda berjarak 20 meter itu Anda ngomong, di sana ngomong apa kamu? Berarti powernya belum bagus. Belajar intonasi, menyanyi. Karena setiap suku kata di dalam dialog, di dalam naskah, suku kata, itu ada notasinya. Halo, apa kabar? Kalau dikasih note, mungkin sol. Halo, apa kabar? Datar. Tapi kalau dikasih notasi, halo, apa kabar? Jauh. Halo, apa kabar? Gila, lama nggak ketemu ya? Ada notasi setiap suku katanya. Kita harus ingat-ingat akhir kata. Jangan sampai sama notasinya dengan kalimat sebelumnya. Karena kita dituntut untuk bahasa bertutur, seperti orang ngobrol. Meskipun di sini ada teks. Jeda itu penting. Jeda itu berhenti sesaat. Itu memberi peluang kepada audiens. Kalimat terakhir atau istilah terakhir yang diucapkan, biar dicerna dulu oleh audiens. Baru kita masuk pada frase berikutnya, paragraf berikutnya. Pada saat jeda, Anda ngambil nafas perut.
Kemudian ngomong sambil buang nafas. Jeda, sedotnya nafas. Makanya penting sekali jeda. Stressing, harus ada penekanan. Itu berarti lebih kasih power, speednya lebih lambat, dan memberi tekanan. Dialek, sangat penting untuk dunia film. Bagaimana saya harus menyampaikan dengan pesan ini dengan dialek bukan Jawa misalnya. Saya orang Jawa, tapi manakala ini dituntut bahasa Indonesia lugas, saya bisa. Tapi kalau misalnya saya dapat casting sebagai orang Jawa, ya saya harus medok Jawa. Tapi ketika kita di company profile, apa-apa, harus bahasa Indonesia yang lugas. Jangan sampai medok. Caranya apa saya biar nggak medok? Bergaulah dengan orang-orang yang ngomongnya nggak medok. Ketika saya belajar bahasa Minang, saya bergaul dengan orang Minang. Dan ikuti cara bicara dia. 2-3 hari atau seminggu mungkin kita mampu untuk itu. Dan beat, ketukan. Bicara juga ada tempo. Ini harus latihan. Nggak bisa serta-merta. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar voice actor, satu, latihan-latihan ria. Yang kedua, luaskan pergaulan. Jangan milih-milih. Luaskan pergaulan. Mencermati perilaku, lifestyle orang. Kalau bisa nanti pulang, mencoba menjadi dia. Baik dari cara bicara, baik dari gesture, ekspresi, dan sebagainya. Ini penting. Jadi kita akan bisa adaptasi dengan suara apapun. Dengan logat manapun. Pasti bisa. Kuncinya latihan, latihan, latihan. 3 ini aja. Mantap. Sukses ya.